ayat itu menunjukkan akan kehebatan syair. Kenapa Nabi tidak diperbolehkan oleh Allah? Karena dikhawatirkan ada kerancuan, mana itu Al-Quran, mana itu syair. Itu menunjukkan berarti betapa hebatnya syair. Meskipun pada hakikatnya nggak mungkin syair itu bisa menyamai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Mahya di dalam podcast Majelis Hikmah Alawiyah, yang kita akan membedah daripada buku-buku peninggalan para Alawiyin. Di antaranya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diwan atau kumpulan syair yang dikarang oleh Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membukanya dan membahasnya kepada guru kita, yaitu Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib Hamid. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, kembali lagi di Mahya. Allah yuhayyika. Hayakumullah. Masya Allah Habib Hamid. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang diwan atau kumpulan syair yang dikumpulkan dan dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelum kita membahas dan mengupas tuntas tentang syair-syair yang ada di dalamnya, terlebih dahulu mungkin antum boleh kenalkan kepada kita siapa sosok Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kasidah itu apa Habib, atau syair yang dituangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa pengertian syair dan kasidah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Menarik sekali kalau kita membahas tentang kitab yang sangat fenomenal ini, yaitu Diwan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang judulnya saja ini sangat luar biasa. Judulnya Ad-Durrul Manzum li Dzawil Uquli wal Fuhum. Ajib. Jadi mutiara-mutiara yang tersusun dengan rapi untuk mereka orang-orang yang cerdas dan memiliki pemahaman yang kuat. Masya Allah. Sehingga diwan ini berisi hal-hal yang sangat luar biasa. Berisi banyak hal yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab Imam Haddad yang lain. Bahkan di dalam sebuah ucapan yang pernah beliau ucapkan, waman lahu diwan, kata beliau, siapa yang memiliki diwan maka tidak butuh kepada yang lain. Artinya man kana indahu hadad diwan fala yahtaj ma'ahu ila ghairi. Udah cukup di dalam diwan ini mencakup segala hal. Masya Allah. Nah, di dalam muqaddimah yang ditulis oleh Habib Abdul Qadir Al-Jilani bin Salim Al-Khirid, beliau mengasih pengantar dalam cetakan terakhir yang diterbitkan. Kalau nggak salah Abdul Qadir masih ada Habib ya? Masih ada, beliau ada di Hijaz, di Jeddah, dan beberapa kali pulang ke Tarim kadang-kala. Nah, beliau yang kayaknya ngasih pengantar ini. Menarik pengantar beliau. Beliau mengatakan, fa innal Imam Haddad radhiyallahu anhu lam yakun shakhsan adiyah. Imam Haddad ini bukan sosok biasa. La fi tarbiyati wa nash'ati, wa la fi tufulati wa shababi, wa kuhulatihi wa syuyukhatihi, kata beliau. Baik di dalam pendidikannya, di dalam pertumbuhannya, di masa mudanya, di masa remajanya, bahkan di masa tuanya. Bukan sosok yang biasa-biasa saja, tapi sosok yang sangat luar biasa. Nah, kemudian beliau berkata, wa tatajallal asrar syakhsiyat hadzal imam. Akan nampak rahasia sosok imam ini. Di mana kita akan mengenal sosok Imam Haddad yang luar biasa ini? Fi mu'allafatihi al-qayyimah, di dalam karya-karya beliau yang sangat berharga. Wa min ahammiha, dan yang terpenting dari sekian banyak karya itu, wa kulluha muhim, dan semuanya penting, hadad diwan. Ajib. Diwan ini. Jadi sangat luar biasa. Terus beliau mengatakan, walaysa sir
fi hadhihi al-qasaid min haitsu balaghatiha wa tashbihatiha au qawafiha au auzaniha. Rahasianya, kehebatan di dalam yang ada di dalam diwan ini bukan hanya dari sisi balaghahnya, tashbihnya, qafiyahnya. Qafiyah ini ilmu tersendiri, nanti kita bahas ini. Wazannya, namun sir walakinnahu sirrun gharib. Ajib. La yatakallamu anhu ulama'ul balagh wal bayan wal badi. Di mana para ahli balaghah, para ahli sastrawan Arab itu tidak sanggup untuk mengungkapkan dan berbicara dengan apa yang ada di dalam diwan ini. Wa innama yatakallam anhu ahlu wa qalilum ma hum. Ajib. Sedikit orang yang sanggup untuk melakukan itu. Innahu sirrun gharib, kata beliau. Ajib. Ini merupakan rahasia yang gharib, yang aneh begitu, yang sangat luar biasa. Sirrun ajib, kata beliau. Sehingga alaqatuha bis sama akthar min alaqatiha bil ard. Allah. Hubungan dengan langit itu lebih banyak dibandingkan dengan hubungan dengan bumi yang ada di dalam diwan ini. Ini hanya sinopsis yang ditulis oleh Habib Abdul Qadir tentang diwan ini. Jadi sangat menarik, sangat layak bagi setiap Alawi, bahkan setiap para pecintanya untuk memiliki diwan ini. Ajib. Siapa yang tidak memiliki diwan ini di rumah mereka sangat disayangkan. Allah. Sangat disayangkan. Apalagi di baliknya terdapat keberkahan tersendiri. Nah, itu diwan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, diwan ini merupakan kumpulan syair. Iya. Kumpulan syair yang menghimpun banyak hal tentang bermacam-macam disiplin ilmu. Nah, syair ini sendiri nanti bila mana berupa kumpulan-kumpulan syair itu disebut dengan qasidah. Iya. Nah, jadi menjadi satu bentuk rentetan-rentetan yang bernada, itu disebut dengan qasidah. Kemudian di dalam membuat qasidah itu pun tidak sembarangan. Ada ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu arud. Nah, ilmu arud itu adalah ilmu yang menerangkan tentang bagaimana membentuk dan membuat sebuah syair. Jadi ada wazan-wazannya, ada notnya lah. Gitu. Nah, ini jumlahnya ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Ada yang terakhir di zaman sekarang ada bahar. Jadi disebut dengan bahar nantinya. Di dalam ilmu arud itu ada beberapa bahar. Ada bahar tawil, ada bahar madid, ada bahar basit, ada bahar yang terkenal kita saat ini misalnya ada bahar rajas. Bahar yang paling pendek yang dilakukan itu seperti qasidah-qasidah dalam mandumah, ilmu-ilmu matan, ilmu fiqih, seperti Zubat dalam ilmu fiqih, Alfiyah Ibnu Malik, itu disebut dengan bahar rajas. Ada bahar yang terkenal karena kita sering membacanya, seperti bahar basit. Bahar basit ini seperti yang ditulis oleh Imam Busiri dalam burdahnya. Itu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun gitu. Maulaya salli wa sallim. Seperti yang di Aqidatul Awam. Di Aqidatul Awam itu bahar rajas namanya. Ajib. Nah, itu abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada wazannya. Nah, ini semua diwan itu disebut dengan arud. Kemudian ada ilmu qawaf, yaitu akhir dari qasidah, dari sebuah qasidah. Misalnya mim akhirnya, itu qafiyahnya mim namanya. Kalau ain, Imam Haddad punya qasidah yang digelari dengan ainiyah, karena akhirnya ain. Kalau burdah itu qafiyahnya adalah qaf, mim. Dan seterusnya. Nah, ini syair, dan itu merupakan kekayaan bahasa Arab. Kekayaan bahasa Arab sangat luar biasa. Dan di dalam Al-Quran banyak disinggung tentang syair ini. Bahkan ada surat tersendiri nama surat Asy-Syu'ara. Meskipun itu isinya
mengkritik para syuara. Wasyuara yatba'uhumul ghawun katanya. Kemudian Nabi sendiri tidak mengucapkan syair, tidak mengarang syair. Nabi sendiri tidak mengarang syair. Dalam Al-Quran surat Yasin kita membaca, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Dan tidak semestinya, wa ma yanbaghi lah, tidak layak Nabi Muhammad mengucapkan syair. Pernah ada dialog itu Al-Habib Ibn Ubaidillah, Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di dalam kitab Al-Audhul Hidayah. Artinya apakah karena Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan Al-Qur'an lewat lisan baginda Nabi Muhammad, artinya sudah enggak ada kalam yang lebih unggul dan mulia, makanya udah cukup Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasul. Iya, bukan itu, artinya dalam ayat tersebut bukan qadah atau bukan larangan di dalam syair. Meskipun Nabi Muhammad tidak layak dan tidak dianjurkan oleh Allah, bahkan tidak dibolehkan oleh Allah untuk mengarang syair. Tapi itu bukan berarti syair itu tercela. Bahkan beliau pernah mengatakan inna minal hikmah la syair wa inna minal bayan la sihir, kata beliau. Di antara hikmah yang bisa diungkapkan itu syair, kata Nabi. Pun juga kata Al-Habib Ibn Ubaidillah, ayat itu menunjukkan akan kehebatan syair. Kenapa Nabi tidak diperbolehkan oleh Allah? Karena dikhawatirkan ada kerancuan, mana itu Al-Quran, mana itu syair. Itu menunjukkan berarti betapa hebatnya syair. Meskipun pada hakikatnya nggak mungkin syair itu bisa menyamai Al-Quran. Hanya saja dikhawatirkan ada hal-hal tersebut. Dalam istilah syariat disebut dengan saddud dari'ah, saddud dara'i gitu. Jadi menutup celah, menutup kekhawatiran itu terjadi untuk orang-orang yang lemah, apalagi pemahaman bahasa Arabnya lemah, dikira oh ini Al-Quran, kenapa diucapkan oleh Nabi, udah tersusun sedemikian rupa. Makanya Nabi udah deh jangan ucapkan seperti itu. Namun begitu, ulama mengatakan bahwa Nabi pernah mengucapkan beberapa syair, seperti syair yang terkenal, ala ma khalallahu afdalu kalimatin qalaha Labid, misalnya. Kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh Labid adalah syair beliau yang mengatakan ala ma khalallahu batil. Itu disampaikan oleh Nabi. Kemudian beliau pernah menyampaikan Bahar Rajas, meskipun sebagian ulama arud mengatakan Bahar Rajas ini tidak termasuk syair, itu hanya syaja begitu. Dikatakan la isya illa isyal akhirah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Beliau memberi semangat kepada para sahabat yang berpayah-payah untuk membangun masjid. Beliau mengatakan la isya illa isyal akhirah warhamil ansari wal muhajirah, atau dalam riwayat akrimil ansar wal muhajirah. Jadi Nabi juga mengucapkan hal-hal yang bersifat syair, yang berbau syair. Itu di satu sisi. Lebih dari itu, para ulama termasuk imam kita Imam Syafi'i adalah seorang penyair yang sangat hebat. Dan subhanallah, bahasa Arab ini akan tampak indah ketika diungkapkan dengan bahasa syair. Dalam bahasa syair kita mengenal, bahkan itu dikatakan bahwa Majnun Laila. Majnun Laila. Itu beliau dikatakan, itu kan di zaman jahiliyah. Katanya padahal dia ungkapkan syair-syairnya karena cintanya kepada Laila, si Qais itu. Tapi katanya dia tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Sebab dengan apa yang dia lakukan dan perasaan yang dia ungkapkan dengan syair-syairnya itu menjadi hujjah kepada mereka, orang-orang yang mengklaim dan mengaku dirinya cinta kepada Allah. Masih kalah dengan cintanya Qais kepada Laila begitu. Itu diwan, kembali lagi ke diwan Imam Hamdan. Jadi syair ini merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan hal-hal yang baik, termasuk sarana dakwah. Dan tentu beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang merupakan qutbud dakwah wal irsyad. Beliau ini menyampaikan banyak hal di dalam syair-syair. Nah Habib, menarik tadi antum sampaikan tentang qutbud dakwah wal irsyad. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan diwan atau syair yang tadi antum jelaskan,
kita mau mengenal lebih lanjut tentang sosok kepribadian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam sepak terjangnya dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan tanyakan sama antum. Bisa antum kenalkan kepada kami bagaimana sosok kepribadian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sampai mendapatkan gelar Qutbud Da'wah wal Irsyad wal inkisar fi jawfil lail. Allah. Tapi saya menemukan ilmu dengan menghilangkan kecintaan kepada dunia dari dalam hatiku dan tangisan di malam hari.